Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irat. Bersama Diska Suara, di sini aku akan sharing pengalamanku tentang caraku belajar TOEFL secara otodidak untuk mempersiapkan tes TOEFL ITP yang pernah aku ambil. Jadi singkat cerita, tahun lalu aku merencanakan untuk mengambil tes TOEFL ITP. Di situ untuk mempersiapkan tes TOEFL-nya, aku menyiapkan waktu 2 minggu. Disclaimer dulu di awal bahwa aku di sini tidak mengatakan kalau caraku ini adalah tips untuk mendapatkan skor 500 ataupun skor ya berapapun itu. Yang ingin aku tekankan di sini adalah aku hanya ingin sharing pengalamanku dan sharing metodeku untuk belajar TOEFL. Barangkali dari metode yang aku gunakan ini juga bisa kalian gunakan dan bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin mengambil tes TOEFL juga. Oke, kita langsung saja. Persiapan yang aku lakukan untuk belajar TOEFL adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan materi yang ingin aku pelajari terlebih dahulu. Jadi, dari tes TOEFL ITP yang terdiri dari kategori listening, structure, dan written expression, dan juga reading yang akan dites, aku mengidentifikasi bahwa listening ini aku bisa belajar dengan cara mendengarkan audio, entah itu dari latihan soal-soal listening ataupun melalui video YouTube yang aku tonton. Kemudian, structure dan written expression bisa aku persiapkan dengan mempelajari materi grammar terlebih dahulu, dan untuk kategori reading adalah dengan memperbanyak kosakata baru. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi materi apa yang sekiranya kita perlukan untuk mempersiapkan latihan-latihan soalnya dari masing-masing kategori tersebut, kita akan tahu apa yang perlu kita persiapkan. Misalnya kalau aku menyiapkan e-book TOEFL Clips untuk belajar grammar. Dan tentu aku mempersiapkan buku TOEFL untuk latihan-latihan soalnya, di mana kemarin aku menggunakan buku TOEFL Ultimate Edition. Kalian bisa menggunakan ini juga atau buku TOEFL manapun yang sekiranya cocok untuk kalian. Dan aku juga menggunakan aplikasi Genius TOEFL Platinum yang aku download secara gratis di digitaleduca.com. Aplikasi ini aku gunakan untuk simulasi tes TOEFL setelah aku latihan semua soal-soal dari buku TOEFL Ultimate Edition. Jadi aku menggunakan aplikasi ini sebagai tes simulasiku karena aku berniatan untuk mengambil tes TOEFL secara online. Buku latihan-latihan soal maupun aplikasi simulasi, aku juga mempersiapkan alat tulis yang aku butuhkan, yaitu ada buku catatan materi, sticky notes untuk mencatat materi dalam soal-soal ataupun catatan penting. Aku juga mempersiapkan notes untuk vocab. Notes ini khusus aku persiapkan agar lebih mudah dalam menghafal vocab-vocab baru yang aku kumpulkan. Selanjutnya aku juga mempersiapkan highlighter atau stabilo untuk meng-highlight poin-poin penting dari apa yang aku pelajari. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi materi, yang perlu dilakukan adalah dengan menentukan target belajar. Nah, target belajar ini dibagi menjadi target-target kecil, di mana untuk menentukan targetnya, aku mengelis terlebih dahulu semua sub-bagian yang perlu aku pelajari, sub-bagian yang perlu aku kerjakan latihan-latihan soalnya. Dari semua sub-bagian itu, aku total, dan untuk menentukan target perharinya, aku sesuaikan dengan target waktu maksimal belajar TOEFL. Agak membingungkan nggak ya penjelasanku? Oke, jadi misalnya aku memiliki target waktu belajar maksimal itu selama 2 minggu atau 14 hari. Dan semua subbagian yang aku list misalnya ada sebanyak 28 subbagian. Jadi target per hari yang aku lakukan adalah 28 dibagi 14, 2 ya. Jadi perharinya minimal aku mengerjakan 2 subbagian. Nah, target kecil ini menurutku sangat efektif dilakukan karena membuat kita menjadi lebih fokus setiap harinya pada target di hari itu saja. Jadi beban pikiran untuk belajar ini tidak begitu besar. Pikiran kita jadi tidak terbebani oleh total keseluruhan soal-soal yang perlu kita kerjakan. Selanjutnya adalah menentukan waktu belajar.
Kalau aku pribadi adalah seorang yang tidak suka belajar dengan waktu yang terjadwal, misalnya 5 jam sehari nggak berhenti. Aku bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi caraku belajar adalah belajar di saat aku merasa mood untuk belajar. Nah, untuk menentukan waktu belajarku, yang pertama aku mencari waktu terbaik versiku untuk belajar. Dimana di sini aku memiliki banyak energi untuk bisa mikir dan bisa fokus. Misalnya di pagi hari ataupun di dini hari. Selain itu, aku akan belajar di saat aku memiliki waktu luang dan di saat aku butuh pengalihan dari alat elektronik. Misalnya aku sudah bosan belajar di laptop ataupun belajar di handphone, maka aku akan memutuskan untuk belajar di buku fisik. Misalnya dengan mengerjakan latihan soal-soal TOEFL-nya melalui buku TOEFL fisik yang aku punya. Nah, intinya waktu belajar yang aku gunakan sangat fleksibel, disesuaikan dengan mood yang aku punya. Bukan berarti kita harus terus-menerus menuruti mood, karena bisa jadi mood tersebut juga yang akan menghalangi kita dari tercapainya target belajar. Intinya dari sistem belajar dan waktu belajar yang kita tentukan itu tetap bisa membuat kita mencapai target belajar kita. Namun, aku pribadi juga tidak memberikan tekanan yang begitu keras terhadap diriku sendiri. Jika memang pada waktu itu aku tidak mampu untuk mencapai target harianku, ya tidak apa-apa. Aku bisa menggantinya besok, atau ya sudah, aku lakukan semampuku. Tujuannya agar mengurangi beban pikiran saja. Next, kita lanjut ke metode belajar. Jadi, untuk metode belajar yang aku lakukan secara umum adalah dengan mencatat materi, latihan soal tanpa durasi waktu, mempelajari kunci jawaban, dan simulasi tes dengan waktu. Yang pertama adalah mencatat materi. Materi-materi yang aku pelajari, aku catat di buku yang sudah aku siapkan, di mana materinya berasal dari e-book TOEFL Clips yang sebelumnya pernah aku jelaskan. Di mana dari e-book ini aku mempelajari dasar-dasar grammar, kemudian juga aku mempelajari buku latihan TOEFL. Jadi di dalam buku latihan TOEFL ini, di bagian awal, sebelum sampai pada latihan soal-soal, masih ada sedikit catatan materi. Dari catatan materi tersebut, aku catat juga di buku catatan yang sudah aku persiapkan. Nah, mencatat materi ini berguna sekali dalam belajar karena menurutku itu akan membuat kita menjadi lebih ingat terhadap apa yang sudah kita pelajari. Terlebih lagi jika kita mencatatnya menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, latihan soal tanpa durasi waktu. Nah, di saat inilah aku menggunakan buku TOEFL fisikku yang aku gunakan secara fleksibel untuk belajar buku tersebut dengan cara mengerjakan soal sesuai target harian yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah mengerjakan semua soal-soalnya, aku akan mengoreksi benar salahnya dan kemudian menghitung sendiri skor yang sudah aku dapatkan. Selanjutnya adalah mempelajari kunci jawaban. Jadi selain dengan mengoreksi benar salah dari setiap soal yang sudah dikerjakan, aku juga mempelajari kunci jawaban yang memang terdapat pembahasannya. Entah itu dengan mempelajari pola soalnya, mencatat poin penting dari pembahasan yang sudah aku pelajari tersebut. Nah, biasanya aku mencatat poin penting ini menggunakan sticky notes yang sudah aku siapkan. Kemudian mencatat kosakata baru yang aku dapatkan dari pembahasan kunci jawaban tersebut. Setiap sebelum mengerjakan soal latihan selanjutnya, apa yang sudah dicatat di sticky note atau apa yang sudah aku pelajari di setiap kunci jawaban sebelumnya, aku pelajari kembali sebelum mengerjakan soal latihan selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah simulasi tes dengan waktu. Dengan menggunakan aplikasi TOEFL Platinum yang sudah aku tunjukkan kepada kalian, aplikasi ini terdiri dari banyak sekali tipe-tipe soal yang juga terdiri dari kunci jawaban dan pembahasan. Jadi dengan aplikasi ini aku belajar untuk mengambil tes atau bisa dibilang simulasi tes, di mana memang sudah tersedia waktu, dan selain itu kita juga bisa mengetahui skor yang kita dapatkan karena memang terdapat kunci jawaban dari soal-soal yang kita ambil. Yang terakhir adalah dengan tracking hasil belajar.
Tracking hasil belajar ini penting untuk dilakukan agar kita bisa tahu sudah sejauh mana pemahaman kita, sudah sejauh mana kemampuan kita mengerjakan soal latihan TOEFL. Jadi yang aku lakukan kemarin adalah membuat tabel scoring per bagian di masing-masing praktisnya. Aku buat praktik 1, praktis 2, 3, sampai 6. Aku masing-masingnya mendapatkan berapa total skornya. Selain itu, aku juga mencatat di per bagian kategori di masing-masing praktis. Jadi praktik 1 untuk kategori reading aku mendapatkan berapa, dan aku bisa membandingkan dengan skor readingku di praktis 2 maupun yang seterusnya. Selain mencatat skor dari masing-masing kategori, aku juga mencatat benar salahnya di masing-masing kategori tersebut. Nah, tujuannya untuk mencatat semua ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk kita. Aku pikir ini sangat berguna sekali karena jika kita mengetahui bahwa saat ini skorku ternyata masih kecil, jadi kita bisa menentukan nih, kita bisa memutuskan apakah kita perlu belajar lebih keras ke depannya atau bagaimana. Oke, cukup begitu saja pengalaman yang bisa aku sharingkan kepada kalian. Jika kalian memiliki pengalaman belajar ataupun metode belajar yang kalian lakukan dan menurut kalian itu juga efektif untuk dilakukan, kalian bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini.